Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan, yang mereka tuntut? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Rasul bersabda, Allah tidak melihat kepada tampilan atau fisikmu. Allah tidak melihat kepada suaramu, pernyataan-pernyataan, tapi Allah melihat kepada hatimu, yang dengan hati itu kau melakukan amalmu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah Jumat yang mulia, alhamdulillah pada Jumat ini Allah masih memberi hidayah taufik kepada kita untuk alhamdulillah kita bisa melaksanakan wajiban usbu'iyat kita, kewajiban pekanan kita untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat ini. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan semua ibadah yang lain, sehingga ketika kita mengakhiri kehidupan dunia ini, Allah menerima kita sebagai hamba yang Dia kasihi, yang Dia sayangi, yang Dia terima, dan Dia masukkan ke dalam surga. Jemaah Jumat yang mulia, kehidupan muslim di negara kita belakangan memang sedang mengalami fitnah besar. Kemarin fitnah itu secara kultural itu muncul dari budaya adat istiadat. Belakangan di masa pemerintahan Jokowi sekarang ini, fitnah malah muncul secara struktural. Apakah itu dari menteri atau orang-orang yang dekat dengan menteri atau orang-orang yang punya jabatan, yang kemudian memberikan statement-statement yang cenderung menempatkan Islam pada posisi tertuduh di sebuah negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Ada apa dengan semua ini? Tidak ada yang patut harus kita khawatiri kecuali memang seperti itulah keadaannya. Bahwa jika kemudian sekarang secara struktural negara kecenderungannya tidak begitu familiar, tidak begitu bersahabat dengan kita sebagai umat Islam, khususnya yang mereka sebut sebagai kelompok Islam radikal. Walaupun definisi radikal sebenarnya bukan definisi yang harus dituduh. Radikal itu tidak ada masalah. Sebagai muslim kita harus radikal. Karena kalau seorang muslim tidak radikal, maka dia munafik. Dia cenderung akan menjadi muslim yang dhaif, lemah, dan tidak faham dengan agamanya. Dan otomatis kalau seorang muslim tidak radikal, maka dia akan cenderung mudah diinfiltran, disusupin dengan pikiran-pikiran yang merusak, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kalau kemudian mereka mempersoalkan radikalisme, ismi, aliran, paham yang bersikap radikal, radikal ini kan sebenarnya jelimet ya. Maka sebenarnya BNPT ketika menetapkan 12 atau berapa situs, sekitar 19 situs yang diblokir kemarin, dan kemudian dengan dalil radikal dan memunculkan pernyataan bahwa kita melakukan pendekatan persuasif dan sebagainya, saya lama berpikir ini yang gak ngerti saya atau dia. Dan malangnya ini muncul dari orang-orang yang punya jabatan, punya gelar, profesor,
Kalau saya mengingat apa yang dibilang Rasulullah SAW, akan muncul nanti merupakan alamatul qiyamah itu adalah ruwaibidah. Orang yang nggak ngerti tapi disuruh ngurusin urusan orang banyak. Ya, ini contohnya yang dia tidak paham, tapi dia kemudian semacam mufti bagi kita untuk kemudian mengatakan, saudara-saudara, ini Islam yang tidak boleh hadir di sini, ini Islam yang boleh, dan sebagainya. Islam huwal Islam, Islam adalah Islam. Muslim huwal Muslim, tidak boleh ada tambahan. Tapi kalau kemudian kita menyebut kita sebagai Muslim Sunni misalnya, hanya untuk membedakan dengan orang-orang yang merampas Islam dengan menyebut Muslim, tapi mereka adalah orang-orang Syiah. Saya beberapa hari yang lalu sengaja secara khusus mendengarkan satu stasiun televisi Syiah dan mendengarkan Dr. Muhsin Labib memberikan ceramahnya tentang jangan asal mengkafirkan orang. Saya malah berpikir panjang, ini doktor atau orang yang tidak ngerti agama ini? Karena dia mengatakan perbedaan furu' tidak ada masalah, oke, kita sepakat. Tapi kemudian dia bilang perbedaan usul pun tidak ada masalah selama itu bukan usul aula. Jadi yang dia maksud usul aula itu adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad Rasul kita, tapi boleh meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Atau boleh meyakini ada orang penting yang harus dimasukkan dalam rentetan syahadat setelah Nabi Muhammad SAW. Maka saya pikir dari mana dia dapat ini? Ya pasti dari ajarannya, dan pasti karena dia bukan Muslim. Tapi kemudian dia mencoba untuk mendaftarkan diri di tengah-tengah kita sebagai Muslim. Ada catatan yang menarik tadi saya baru membaca. Kenapa Syiah berkembang belakangan di negeri kita? Jawabannya sederhana. Mereka sebenarnya tidak sedang berkembang, kita saja yang sedang melemah. Biasanya kalau tingkat imunitas kita lemah, binatang-binatang kecil bisa mengganggu kita. Kalau imunitas kita lemah, hujan sedikit saja bisa buat flu. Kalau imunitas kita lemah, kita mudah diserang penyakit. Apa yang menyebabkan imunitas kita lemah sekarang? Pertama, hari ini kita cenderung kehilangan ulama. Ada berapa ratus atau berapa ribu kecamatan di Indonesia? Coba daftar, coba hitung. Dulu di Medan ini tidak banyak ulama. Tahun 70-an kalau kita sebut nama, ada Arsyad Talib Lubis, ada Ismail Banda, belakangan ada Latif Rusdi, ada Mahyaruddin Salim lah kalau mau kita masukkan ke dalam. Enggak banyak. Tapi tak banyak penyakit seperti sekarang. Hari ini kalau mau mengukurnya dengan berapa ribu jumlah masjid di kota Medan, maka setiap Jumat ada sekian ribu orang yang memberikan khutbah di kota Medan. Tapi penyakit kita makin banyak. Kalau istilah saya, ulama itu seperti lampu pijar yang daya pancarnya luar biasa. Untuk ruangan ini nggak perlu banyak lampu, cukup satu lampu bisa terang semua. Tapi sekarang kita pun sudah tak mau cuma satu lampu, nggak cantik rasanya. Kita harus buat banyak lampu yang mayoritasnya bukan untuk kita gunakan cahayanya, tapi kita nikmati kerlap-kerlip cahayanya. Artinya banyak kelas ulama atau alim kita sekarang, na'udzubillah min zalik, itu kelas lampu hias, bukan lampu penerang. Bisa satu kecamatan, satu desa nggak ada ustadz lagi di sini. Ayo kita hitunglah kampung Madras ini ada berapa ustadz di kampung ini. Artinya sudah tamat cerita ustadz di sini. Kalau ulama tidak ada di satu desa, siapa yang akan menjaga akhlak mereka? Siapa yang akan mengingatkan kerusakan mereka? Siapa yang akan meluruskan mereka? Tapi malangnya bukan cuma desa yang kehilangan ulama sekarang. Kecamatan sudah mulai kehilangan ulama. Bahkan ada kabupaten yang kehilangan ulama. Dan sekarang ulama yang bisa mengikat kita dalam satu negara pun sudah mulai dihancurkan, sudah mulai dilecehkan, sudah mulai dihilangkan sakralitasnya. Kalau ulama sudah tidak ada, kalau bahasa Nabi, hatta idza lam yabqa aliman, nanti kalau sudah tidak ada lagi orang alim, para ulama di tengah kalian, ittakhazan nasu rusan juhala. Manusia akan mengangkat mereka yang mengurus urusan mereka adalah juhala.
Juhala itu kalau bahasa bebasnya orang jahil, tapi dalam bahasa makna syariat, juhala itu bukan orang bodoh, bukan tak berpangkat, bukan tak bergelar. Tapi ada dua indikasi juhala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita banyak menemukan pemimpin-pemimpin yang keningnya tidak pernah sujud kepada Allah. Mereka yang naik duduk di jabatannya, tapi kemudian menjadikan duit sebagai Tuhan untuk meletakkan mereka di situ. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan orang yang kemudian menundukkan kita, mengajak kita, meluruskan kita kepada jalan Allah, sementara mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak pernah takut kepada Allah, mereka tidak pernah tunduk kepada Allah? Itu juhala yang pertama. Yang kedua, yattabi'una syahawat. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengikuti kesenangan mereka. Mereka orang yang ikut syahwat. Mereka orang yang tidak suka dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang mengingatkan mereka kepada Allah. Karena ini buat masalah saja ya. Kesenangan kita bisa sirna, kesenangan kita bisa hilang. Maka inilah zaman di mana fitnah itu sudah menebar, di mana orang kafir memimpin negeri muslim, di mana ada provinsi muslim dipimpin oleh orang kafir, di mana ada kabupaten muslim dipimpin oleh orang kafir. Dalilnya sederhana. Kita berhenti di dalil otak kita. Ya, kenapa tidak? Semua punya hak. Semua punya hak. Tidak ada peraturan di negara ini yang mengatakan bahwa harus orang muslim yang jadi pemimpin, kan? Itu logisnya. Kalau semua punya hak, bukankah kita sebenarnya juga punya hak untuk meletakkan atau memberikan atau memposisikan seorang mukmin yang qawi, mukmin yang takut kepada Allah sebagai pemimpin? Tapi kenapa kita tidak menggunakan hak kita itu? Payah Ustaz. Sekarang ini banyak orang-orang muslim mau jadi pemimpin, kita tahu betul dia orang kurang ajar. Bagaimana mungkin? Nah, kalau memang tidak tahu kau bahwa dia adalah orang kurang ajar, kenapa kau tidak mendorong orang yang terajar? Kenapa kau tidak bergerak untuk mencari orang yang terajar, mencari orang yang takut kepada Allah, mencari orang yang kuat imannya? Repot Ustaz. Ada, cuma dia tidak punya duit. Kalau persoalannya duit, bukankah umat ini sebenarnya adalah sumber daya utama untuk menegakkan itu? Jadi persoalannya sederhana. Oke, kita sepakat, nggak masalah. Kalau Medan mau pilkada nanti sekalipun kafir mencalonkan diri, tidak ada masalah. Secara hukum tidak ada masalah. Tapi bagi kita menjadi masalah kalau kita ikut serta membenarkan dia. Kenapa kita tidak mencari orang muslim yang qawi, yang menjaga kita, yang menjaga keutuhan kita? Saya sampai sempat berkhayal begini, kalau cuma persoalan duit, kita punya banyak masjid dengan banyak jamaah, kita punya banyak perwiritan dan majelis taklim, kita tinggal membuat sebuah kongres besar, konferensi besar, bahwa kita sepakat, terserah partai politik itu mau bicara apa, kita akan minta bahwa sianu yang memimpin kita, persoalan biaya kita yang atur. Masjid-masjid akan pasang spanduknya sendiri. Cuma persoalan yang hilang itu apa? Setan tahu betul, itulah masalah kita. Yang hilang itu adalah soffan ka'annahum bunyanun marsus. Saf kita tidak lurus lagi. Imam kita tidak satu lagi. Setan tahu betul ini kunci rahasianya. Ketika kita tidak punya saf yang lurus, percayalah, kafir pun akan datang ke majelis taklim kita untuk minta dukungan. Kafir pun akan datang ke masjid kita untuk minta dukungan. Dan lihatlah lemahnya kita. Kita membuka pintu dengan mengatakan tidak ada masalah, karena ini bukan masalah agama. Saya mau bilang sama kita semua, kalau memang menganggap bahwa ini bukan masalah agama, silahkan cari Tuhan yang bukan Allah. Silahkan cari bumi yang di bumi itu tidak ada sahamnya Allah di situ. Kalau masih bernafas dengan udaranya Allah, kalau masih melihat dengan mata yang Allah kasih, kalau masih berjalan dengan kaki yang Allah kasih, kalau masih makan dengan mulut yang Allah kasih, kenapa berani bilang bahwa ini bukan urusan agama? Sementara Allah yang menjadikan agama Islam sebagai agama untuk kita saja pun mengatakan, buang airmu itu pun urusan agama. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa ada orang di dalam kuburnya disiksa karena tidak benar istinjanya. Bukankah itu urusan agama? Lantas kenapa kita tega mengatakan bahwa
Ustaz, jangan terlalu keras. Ini bukan negara agama. Ya, ini negara bukan negara agama, tapi ini bumi si pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tanahnya, ini lautnya, ini negerinya, dan Dia berkehendak apa saja kepada kita. Dan ketahuilah bahwa Dia akan membiarkan kita terhina kalau kita tidak memberikan pembelaan terhadap agama kita. Jamaah yang mulia, di titik fitnah ini apa yang kita butuhkan? Saya selalu bilang, saya tidak terjebak untuk kemudian mengajak bapak-bapak, ayolah kita berdoa supaya pemerintah ini turun tumbang. Enggak. Saya malah ayo kita doa supaya Pak Jokowi itu bisa takut sama Allah, supaya menteri-menterinya itu takut sama Allah, supaya mereka tahu bahwa mereka akan ditanya Allah satu hari nanti, dan akhirnya mereka akan hati-hati memimpin kita di sini. Supaya akhirnya 5 tahun ke depan ini 5 tahun yang penuh berkah. Supaya kita tidak perlu mengganti pemimpin, tapi biarlah pemimpin itu hatinya yang Allah ganti menjadi hati yang takut, hati yang sehat, hati yang dimana dia tahu betul bahwa sebelum dia menjadi seorang presiden, dia adalah seorang gubernur. Sebelum dia menjadi seorang gubernur, dia adalah seorang wali kota. Sebelum dia menjadi seorang wali kota, dia cuma seorang pengusaha. Sebelum dia menjadi seorang pengusaha, dia cuma anak dari sepasang orang tua. Sebelum dia lahir, dia tidak ada apa-apanya dan dia tidak pernah disebut-sebut sama sekali. Siapa yang membuat dia disebut-sebut hari ini? Apa dia pikir itu hebatnya dia? Tidak. Sama seperti saya bicara di sini. Apa ini hebatnya saya? Tidak. Maka satu hari nanti Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana dengan nikmat yang aku kasih? Untuk apa kau gunakan semua itu? Jamaah yang mulia, saya pikir kita tidak usah ke sana. Kita pulang kepada diri kita sendiri. Berhentilah jadi komentator. Mulailah untuk kemudian berjalan dan melakukan apa yang bisa kita buat. Periksa rumah kita. Apa rumah kita hidup Islam di dalamnya? Apakah anak-anak kita adalah anak-anak yang tunduk kepada Allah, yang takut kepada Allah? Di sebelah masjid ini ada kuburan. Coba bayangkan jika di kubur itu adalah salah satunya adalah kita. Kira-kira kalau lewat seorang pengusaha besar dari kubur itu, apalah kira-kira yang diharapkan orang yang sudah di kuburan itu? Pengusaha itu melemparkan duit ke situ, memberi makanan ke situ? Tidak. Seorang yang telah meninggal, dia tidak berharap dunia. Dia berharap jika mungkin orang yang melintas ini mengatakan, wahai Rabb, jadikanlah penghuni kubur ini adalah mereka yang kuburnya seperti taman-taman surga, bukan liang neraka. Orang tua yang mendidik dan membesarkan anaknya, apa tanda suksesnya? Ketika kematian dia datang, anak itu akan mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada hebatnya jabatanmu nak. Karena kematian datang, kau tidak bisa memberikan pengaruh apapun kepadaku di saat kematian itu datang. Yang kuharapkan cuma kau bisa mengingatku dalam doamu, mengingatku dalam amal solehmu, bahwa ada bagianku, ada pendidikanku di situ. Jamaah, cobalah lihat rumah kita, cobalah lihat istri kita. Apakah dia orang yang takut kepada Allah? Cobalah perhatikan anak-anak kita. Apakah mereka dibesarkan dan dididik dengan takut kepada Allah? Cobalah lihat tetangga-tetangga kita. Apakah mereka hidup dengan takut kepada Allah? Atau mereka melanggar hukum Allah? Mereka berani mengundang murka Allah dan membenarkan azab Allah datang di tengah-tengah mereka. Maka yang harus kita lakukan sebenarnya sekarang adalah kita minta ampun kepada Allah. Ketika aku masih melakukan kesolehan, tapi kau membenarkan kebatilan merajalela di tengah-tengah kami, itu pertanda bahwa kesolehan kami sudah mulai tidak berpengaruh. Itu pertanda kesolehan kami tidak berada dalam ruang kekuatan kami. Itu pertanda kesolehan kami hanya seperti lampu hias yang hanya ditatap oleh orang ahlu maksiat pun digunakan untuk ini enak kita bermaksiat di tempat ini. Kenapa? Remang-remang. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang mulia, fitnah yang luar biasa ini seharusnya kita sikapi dengan satu cara. Nabi sudah mengingatkan itu, bahwa jangan kalian pernah lari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hidupkan itu. Kalau bahasa Nabi, addu bin nawajib, gigit itu dengan geraham. Karena jika kau berpegang kepada itu, mungkin semua orang akan berteriak bahwa kau aneh, tapi di sisi Allah kau bukan aneh. Kaulah hambanya yang masih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar. Bismillah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fatara alladhina fi qulubihim marad يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka kamu akan melihat orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang munafik, bersegera mendekati mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, dan itu adalah keputusan dari sisi Allah. Maka mereka itu akan menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ayat ini membongkar kelompok manusia yang akhirnya berbondong-bondong keluar dari agama ketika dia melihat ini situasi tidak sedang pas dalam agama ini. Istiqomahlah. Seorang ibu kemarin bertanya kepada saya, Ustaz, saya harus masukkan anak saya ke satu sekolah bergengsi yang ternyata apapun ceritanya harus memberikan uang sekian 100 juta rupiah. Saya sudah siapkan uangnya, Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz apa yang harus saya lakukan? Kalau anak ibu tidak masuk di sekolah itu, apa yang akan terjadi? Gak ada masalah, Ustaz. Saya cuma mau bilang saja bahwa saya walaupun tinggal di kampung, saya bisa menyekolahkan anak saya di sekolah seperti itu. Kalau cuma itu niatnya, maka saya bilang haram hukumnya anak ibu disekolahkan di situ dengan cara yang seperti itu. Terus ada yang bilang, ini darurat, Ustaz. Kalau tidak demikian caranya nggak akan pernah kita bisa masuk. Baik, oke lah, masuklah dengan cara itu. Tapi coba perhatikan, ada berapa banyak orang yang telah keluar dari situ? Adakah mereka bisa merubah hukum di situ? Adakah mereka bisa melakukan perubahan dari situ? Atau mereka lebih baik setelah itu dan mengisi-ngisi pemerintahan dengan cara-cara yang lebih baik? Tidak. Kalau begitu, untuk apa kita masukkan dengan alasan darurat? Ini yang saya bilang, ada afiyah. Seorang ayah telepon saya, Ustaz, anak saya kerja di satu instansi yang dia bekerja dengan pendekatan riba. Anak saya nuntut baru sebulan sudah minta keluar, berulang-ulang dia minta keluar. Saya bilang, janganlah nak, nanti kalau sempat kau keluar payah. Kenapa sekarang cari kerja susah? Kau sudah dapat pekerjaan baik, kenapa keluar? Cuma karena persoalan kau tidak terima, hukumnya di situ. Ustaz, dia desak terus untuk keluar, apa yang harus saya lakukan? Saya jawab, Bapak mau punya anak soleh? Mau? Nah, menurut Bapak itu anak soleh enggak itu? Ya, anak soleh. Lantas, tindakan Bapak menahan dia di situ kira-kira tindakan yang akan membuat dia tetap pada kesolehannya atau merusak dia dari kesolehannya? Jawab jujur. Lantas dia bilang, ya pasti dia akan rusak dari kesolehan. Kalau begitu, Bapak orang tua yang soleh atau orang tua yang durhaka kepada anak? Bukankah Bapak menginginkan anak soleh? Setelah anak itu soleh, kenapa harus dihentikan dari kesolehannya? Jamaah yang mulia, kenapa kita mudah terjebak di sini? Jawabannya sederhana. Nabi mengatakan, kau tertimpa satu penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu wahan? Wahan itu nggak tahan hidup susah. Hubbud dunia. Ukuran-ukuran sukses itu adalah kesenangan, kenikmatan, tumpukan harta, hebatnya jabatan. Wa karahiyatul maut, dan tidak pernah mau bicara mati karena takut mati. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر